Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Sevi Aulia Rohman dari kelas Akuntansi Keuangan dengan NPM 2131057 akan mempresentasikan hasil resume saya tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Sejarah perkembangan hak asasi manusia sendiri ternyata sudah ada di zaman kenabian, hingga muncullah beberapa peristiwa penting yang menjadi momentum tonggak berdirinya hak asasi manusia di dunia. Yang pertama adalah Magna Carta yang menghasilkan Piagam Agung pada tahun 1215 yang membatasi kekuasaan Raja John agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para rakyat dan juga bangsawannya. Yang kedua, ada pemikiran filsuf John Locke, perumus hak alamiah seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan juga hak milik. Yang ketiga, ada Revolusi Prancis pada tahun 1798 yang menjadi tonggak penegak hak asasi manusia di Eropa. Dan yang terakhir, hingga pengakuan hak asasi manusia oleh PBB yang berlaku secara universal. Hak asasi manusia sendiri memiliki sifat yang pertama universal. Universal berarti umum, diakui oleh seluruh dunia tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin. Yang kedua, supralegal. Tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan tertinggi, karena pada dasarnya hak asasi manusia ini dimiliki oleh setiap manusia, bukan karena kemurahan atau pemberian suatu negara. Hak asasi manusia melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan. Hak asasi manusia sendiri meliputi beberapa bidang, seperti hak asasi kemerdekaan, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan juga hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Declaration of Human Rights menyatakan setiap orang memiliki beberapa hak, di antaranya meliputi hak untuk hidup, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, hak untuk memperoleh perilaku yang sama dengan orang lain menurut hukum, hak untuk keluar dan masuk wilayah suatu negara, hak untuk mendapat hak milik atas nama benda, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk mendapat pekerjaan, mendapat jaminan sosial, berpendapat dan juga berkumpul, dan lain sebagainya. Di Indonesia, hak asasi manusia memiliki beberapa instrumen hukum, seperti Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, hingga amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28J yang mengatur secara eksplisit pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih serta memilih dalam suatu pemilihan umum, dan juga hak untuk mendirikan partai politik. Yang keempat ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Kemudian ada hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang terakhir ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Ya, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Kemudian, prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, bersifat relatif. Ketiga, keterpaduan. Keempat, keseimbangan. Yang kelima, kerjasama internasional yang saling menghormati. 6. Taat pada peraturan. 7. Keterkaitan sistem politik. 8. Kesamaan harkat dan martabat. Yang 9. Prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. 10. Perlindungan masyarakat adat. 11. Mendahulukan hukum nasional. Dan yang terakhir, tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi berat mencakup kejahatan genosida dan juga kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida sendiri adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara A. Membunuh anggota kelompok, B. Mengakibatkan penderitaan fisik mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, D. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, yang terakhir, memindahkan cara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Kemudian, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan dan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Terbukti sampai tahun 2004, baru 3 dari 9 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang sudah mencapai proses pemeriksaan di pengadilan. Terjadinya konflik dalam masyarakat seperti adanya terorisme dan globalisasi memunculkan rasa tidak aman di masyarakat serta dapat memunculkan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, muncullah program pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia seperti 1. Perlindungan perempuan, keadilan dan kesetaraan gender. Yang kedua, Rencana Aksi Nasional atau RAN, penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Yang ketiga, ada perlindungan hak anak. Dan yang terakhir ada perlindungan pekerja. Indonesia juga telah bekerja sama secara internasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu baik secara bilateral, regional maupun internasional. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mari kita lindungi, penuhi, dan hormati hak asasi manusia karena setiap orang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Saya Syafi Aulia Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.